Halo semuanya, selamat datang kembali di Atazia Edutainment. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 yaitu mengenai sistem periodik unsur. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas khusus mengenai sejarah dan perkembangannya. Manfaat mengklasifikasikan unsur dalam sistem periodik. Coba bayangkan teman-teman ketika masuk ke supermarket dan disuruh oleh ibu untuk membeli telur misalkan ya. Lalu barang-barang di supermarket tersebut tercampur baur semuanya seperti ilustrasi di sini. Apakah teman-teman bisa langsung menemukan telur di dalam tumpukan berbagai macam, bisa ada peralatan listrik, bahan masakan, eh, alat masak misalkan gitu, atau bahkan eh, elektronik, sepeda dan segala macam misalkan gitu ya. Susah kan? Nah, makanya kita buat suatu klasifikasi. Ya, misalkan ketika kita mau mencari telur, ada jalur-jalur tertentu. Misalkan jalur pertama itu peralatan masak, lalu peralatan mandi, bahan masakan, dan elektronik. Otomatis kita tidak akan menuju ke ketiga yang ini ya, peralatan masak, peralatan mandi, atau elektronik. Pasti kita akan menuju ke bahan makanan karena telur itu adalah bahan makanan atau bahan masakan. Lalu di sana mungkin bakal dibagi lagi menjadi beberapa bagian ya. Misalkan di bagian ini ada untuk susu, untuk telur, dan untuk bumbu masak misalkan gitu. Nah, dari sini kita akan tidak akan menuju ke susu atau bumbu masak, pasti langsung ke telur. Nah, hal ini akan mempermudah kita dalam menentukan posisi dari telur tersebut. Ya, ini salah satu manfaat dari klasifikasi. Nah, berikut adalah manfaat yang sebenarnya dari klasifikasi unsur dalam sistem periodik. Ya, unsur-unsur dengan sifat kimia yang sama akan berada pada satu grup atau kelompok yang sama. Lalu, unsur-unsur dalam grup atau kelompok yang sama akan berubah secara periodik. Lalu, di zaman dahulu karena unsur belum ditemukan semua, maka hal ini juga dapat memprediksi keberadaan unsur yang belum ditemukan beserta sifat-sifatnya. Apakah itu unsur? Menurut Boyle, unsur merupakan zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi dua zat atau lebih secara proses kimia atau secara kimiawi. Lalu setelah definisi dari Boyle ini, beberapa ahli kimia mencoba untuk mengelompokkan unsur-unsur ke dalam beberapa kelompok sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Salah satu ilmuwan yang mencoba untuk mengklasifikasikan unsur-unsur ke dalam kelompok-kelompok atau grup tertentu adalah Antoine Lavoisier. Lavoisier memisahkan unsur menjadi empat, ya, menjadi empat kelompok, yaitu yang pertama adalah unsur pembuat asam. Anggota kelompoknya adalah sulfur, fosfor, dan arang atau karbon. Lalu unsur logam, di mana di dalamnya ada kobalt, raksa, timah, tembaga, nikel, besi, emas, timbal, perak, seng, mangan, tungsten, dan platina. Lalu yang berikutnya adalah unsur mirip gas, yaitu di dalamnya ada cahaya, ada kalorik atau panas atau kalor ya, oksigen, azot atau nitrogen, dan hidrogen. Dan yang terakhir adalah unsur tanah, yaitu lime atau kalsium oksida, magnesia atau magnesium oksida, barytes atau barium oksida, argilla atau aluminium oksida,
dan silex, silikon dioksida. Kalau teman-teman lihat di sini terdapat beberapa kelemahan ya. Dua di antaranya adalah beberapa unsur yang ditulis masih berupa senyawa ya, terutama di kelompok keempat ya, yaitu lime, magnesia, barytes, argilla, dan silex itu merupakan senyawa, bukan merupakan unsur. Lalu yang berikutnya adalah beberapa yang dia bilang unsur itu merupakan bentuk energi ya, contohnya cahaya dan kalorik ya, itu merupakan energi yang seharusnya bukan anggota dari kelompok unsur ya. Ilmuwan berikutnya yang mencoba untuk mengelompokkan unsur ke dalam suatu sistem pengelompokan tertentu ya, itu adalah Johann Wolfgang Dobereiner atau kita mengenalnya sebagai Dobereiner. Dia mengungkapkan bahwa unsur dapat dikelompokkan menjadi satu kelompok yang terdiri dari 3 unsur. Makanya sistemnya disebut dengan sistem triad. Pengelompokan berdasarkan dengan nomor massa dari unsur tersebut, di mana massa unsur kedua merupakan rata-rata dari unsur pertama dan ketiga. Contohnya adalah sebagai berikut. Dalam satu grup triad, anggotanya ada lithium, natrium, dan kalium, di mana massanya masing-masing 7, 23, dan 39. Nah, menurut teori beliau, bahwa unsur yang kedua, yaitu natrium, merupakan rata-rata dari massa unsur lithium dan kalium. Ya, di mana kalau kita hitung, 7 tambah 39 bagi 2 itu adalah 23. Lalu contoh keduanya adalah kalsium, strontium, dan barium. Ya, dengan atomic mass-nya atau massanya adalah 40, 88, dan 137. Di mana massa atom strontium adalah penjumlahan dari kalsium dan barium, yaitu 40 tambah 137 dibagi 2, yaitu 88,5 ya, masih mendekati nilai dari massa atom dari strontium. Sistem triad Dobereiner itu memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, Dobereiner hanya dapat mengumpulkan 3 triad yang memenuhi persyaratan yang dia buat sendiri ya. Jadi total hanya ada 9 unsur. Menurut dia kan tadi rata-rata dari unsur kedua, massa unsur kedua merupakan rata-rata dari unsur pertama dan ketiga. Nah, itu hanya bisa dilakukan untuk 3 kelompok saja. Kemudian jumlah unsur yang sudah ditemukan saat itu melebihi jumlah tersebut ya. Jadi lebih dari 9 sudah terlalu banyak untuk bisa dikelompokkan dengan sistem triad tersebut. Lalu Dobereiner mencoba untuk melakukan klasifikasi ulang ya, sehingga ditambahkan member baru yaitu besi, kobalt, dan nikel dalam satu triad, sedangkan massa ketiganya itu hampir sama. Jadi menggugurkan teorinya sendiri ya untuk sistem triad sendiri. Lalu Dobereiner mengelompokkan unsur F, Cl, dan Br dalam satu triad, di mana massa Cl bukan merupakan rata-rata dari massa fluorin dan bromin. Ya, jadi yang atas besi, kobalt, dan nikel massanya hampir sama, tapi dikelompokkan di dalam satu triad. Sedangkan yang ini fluorin, klorin, dan bromin, klorin massanya tidak merupakan rata-rata dari fluorin dan bromin. Lalu setelahnya ada Newland. Newland mencoba mengelompokkan unsur-unsur dalam sistem yang dia buat. Menurut dia bahwa unsur-unsur jika disusun berdasarkan kenaikan nomor massanya, maka akan ada kemiripan sifat fisika dan kimia, di mana kemiripan itu akan berulang setiap interval 7 elemen. Hal ini mirip dengan tangga nada, sehingga sistem ini disebut sistem oktav ya, seperti dalam sebuah tangga nada dalam musik. Berikut ini adalah sistem yang dia buat ya. Jadi
seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya seperti itu. Jadi member pertama adalah anggota pertamanya adalah hidrogen, lithium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen. Lalu berurang ke fluorin, natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, dan sulfur, dan seterusnya. Akan tetapi, nah kemudian terdapat kelemahan dari sistem oktav Newland ini. Yang pertama adalah dari total 56 unsur, Newland hanya bisa menyusun sistem oktavnya sampai kalsium ya, atau sampai atom nomor 20. Setelahnya, setiap 8 unsur tadi tidak menunjukkan sifat keberulangan setiap 8 unsur ya, seperti yang dia kemukakan sebagai suatu sistem oktav, yaitu tidak menunjukkan juga kemiripan sifat antara sifat fisik dan kimianya. Kemudian, Newland juga menempatkan kobalt nikel dalam satu slot, walaupun sifat keduanya tidak mirip. Sedangkan besi yang mirip dengan kobalt nikel ditempatkan di tempat yang terpisah. Setelah Newland, terdapat dua ilmuwan secara terpisah, yaitu Dmitri Mendeleev dan Lothar Meyer, melakukan penelitian secara terpisah. Mendeleev meneliti hubungan antara massa atom dan sifat-sifat kimia, sedangkan Lothar Meyer meneliti hubungan antara massa atom dan sifat-sifat fisikanya. Kemudian, Mendeleev berkesimpulan bahwa susunan unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya itu akan menghasilkan pengulangan yang sifatnya periodik. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum periodik unsur. Jadi, sistem periodik ini adalah suatu sistem periodik yang merupakan penyempurnaan dari sistem oktavnya Newland yang hanya terbatas di 8 unsur. Kemudian, pada tahun 1871, Mendeleev berhasil menerbitkan tabel periodik unsur dengan lajur tegak disebut golongan dan lajur mendatar disebut dengan periode. Berikut ini adalah tabel periodik Dmitri Mendeleev dan Lothar Meyer. Ya, terdapat 8 golongan, hampir mirip dengan sistem oktav Newland, akan tetapi ada beberapa slot yang memang dibiarkan kosong untuk kemudian diisi oleh unsur-unsur yang belum ditemukan pada saat itu. Tabel periodik unsur dari Dmitri Mendeleev dan Lothar Meyer ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain menyediakan beberapa tempat kosong untuk unsur yang belum ditemukan, meramalkan sifat-sifat unsur yang belum diketahui. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa unsur yang ditemukan ternyata memang cocok dengan prediksi Mendeleev. Kemudian kekurangannya adalah masih terdapat unsur-unsur yang massanya lebih besar, tetapi diletakkan di depan unsur yang massanya lebih kecil. Kemudian, adanya unsur-unsur yang tidak memiliki kesamaan sifat dimasukkan ke dalam satu golongan. Misalkan tembaga, emas, dan perak ditempatkan dengan natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Kemudian, adanya penempatan unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atomnya. Peneliti berikutnya yang menyusun tabel periodik itu adalah Henry Moseley. Dia menerbitkan tabel periodik modern. Pada saat itu, partikel penyusun atom telah ditemukan, yaitu proton, elektron, dan neutron. Kemudian ternyata ada beberapa unsur yang mempunyai proton dan elektron yang sama, tetapi jumlah neutronnya berbeda, atau kita sebut sebagai isotop.
Jadi terdapat atom yang memiliki massa yang berbeda, tetapi memiliki sifat kimia yang sama. Berdasarkan fakta tersebut, Moseley berkesimpulan bahwa sifat dari suatu atom tidak dibawa oleh massa atom tersebut, akan tetapi dibawa oleh jumlah protonnya atau nomor atomnya. Kemudian, Moseley menyempurnakan sistem periodik Mendeleev dan Lothair-Meyer. Jadi dibuat suatu sistem periodik baru berdasarkan kenaikan nomor atom atau nomor proton, ya, bukan lagi menggunakan kenaikan nomor massa. Unsur-unsur apabila disusun berdasarkan kenaikan atom, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Hal ini mendukung teori keperodikan unsur yang dikemukakan oleh Mendeleev. Akan tetapi kalau Mendeleev kenaikan nomor massa, sedangkan Moseley berdasarkan kenaikan nomor atom. Kemudian diadaptasi pula sistem period dan golongan, yaitu lajur mendatar itu disebut dengan perioda dan lajur tegak itu disebut dengan golongan. Nah, sistem ini dipergunakan sampai sekarang ya, sampai saat ini karena masih relevan. Kemudian ditambahkan unsur-unsur yang memang belum ditemukan pada saat itu. Nah, berikut ini adalah sistem periodik yang paling terbaru ya, sehingga unsurnya yang ada di periode 7 itu sudah lengkap sampai organeson ya, atau golongan gas mulia paling bawah itu kalau teman-teman lihat dengan simbol OG itu sudah ditemukan, sudah full sampai atom nomor 118 paling akhir itu namanya organeson ya. Kemungkinan kedepannya kalau memang ada teknologi terbaru, kemungkinan unsur akan ditemukan lagi di periode 8 ya. Ya, kita tidak tahu. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.